warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah Rahma dengan NIM 15401110251. Adapun judul pada penelitian proposal saya yaitu analisis kesulitan belajar matematika pada pokok bahasan bangun ruang pada kelas 4 SD Impres PEM. Nah, pada latar belakang penelitian saya, masalah kesulitan belajar matematika khususnya dalam pemahaman konsep merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh banyak peserta didik. Kondisi ini tidak hanya menghambat pencapaian akademik, tetapi juga berimplikasi pada aspek psikologis siswa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, melibatkan berbagai pihak terkait termasuk pendidik, orang tua, dan siswa itu sendiri. Kesulitan proses belajar mengajar merupakan fenomena yang umum terjadi. Kondisi ini ditandai dengan ketidakmampuan peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Adapun hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 23 Oktober 2024, di mana guru kelas 4 SD Impres PEO mengatakan bahwa dalam pembelajaran matematika, khususnya materi bangun ruang, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Siswa kesulitan dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan soal. Selain itu, mereka sering melakukan kesalahan dalam hal ketelitian. Beberapa siswa juga belum mampu menyelesaikan soal terkait bangun ruang dengan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hal ini, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian guna menggali lebih dalam mengenai kesulitan yang dialami siswa dan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut dalam menyelesaikan soal bangun ruang. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu apa saja kesulitan yang dihadapi oleh siswa kelas 4 SD Impres PEO dalam mempelajari bangun ruang. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika pada pokok bahasan bangun ruang di kalangan siswa kelas 4 SD Impres PEO. Dan yang terakhir, bagaimana tingkat pemahaman siswa kelas 4 SD Impres PEO terhadap konsep dasar bangun ruang. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh siswa kelas 4 SD Impres PEO dalam mempelajari materi bangun ruang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika pada pokok bahasan bangun ruang di kalangan siswa kelas 4 SD Impres PEO. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas 4 SD Impres PEO terhadap konsep dasar bangun ruang. Selanjutnya yaitu batasan istilah. Adapun pada penelitian ini terdapat 3 batasan istilah, yaitu kesulitan belajar matematika, pokok bahasan bangun ruang, dan siswa kelas 4 SD Impres PEO. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman teoritis yang mendalam mengenai kesulitan belajar matematika pada pokok bahasan bangun ruang kelas 4 SD Impres PEO. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan, khususnya pada kesulitan belajar matematika pada pokok bahasan bangun ruang kelas 4 SD Impres PEO dan dapat meningkatkan efektivitas dan kreativitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat praktis bagi Universitas Muhammadiyah Makassar, bagi sekolah, bagi penulis, dan bagi pembaca. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, teori belajar kognitif. Dalam pembahasan mengenai teori-teori belajar, terdapat berbagai pendekatan yang telah dikemukakan, seperti teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanistik. Pada tulisan ini, fokus diberikan pada teori kognitif, berbeda dengan teori-teori belajar dalam paradigma behavioristik yang melihat pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati akibat pengalaman. Teori belajar kognitif menekankan pada perubahan proses mental internal yang terjadi dalam upaya memahami dunia luar.
Proses ini digunakan mulai dari mempelajari hal-hal sederhana hingga yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu pembelajaran matematika. Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan. Matematika tidak hanya merupakan prasyarat penting untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang tinggi, tetapi juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, meningkatkan kecerdasan mereka, serta membentuk sikap positif untuk kesulitan belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar seringkali terkendala dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Selain kurangnya pemahaman terhadap materi pelajaran, masalah psikologis seperti kurangnya motivasi atau perasaan tidak nyaman juga menjadi faktor penghambat kesulitan belajar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan membaca, yang kedua kesulitan menulis, dan yang ketiga kesulitan menghitung. Terus yang selanjutnya yaitu karakteristik kesulitan belajar. Ada aspek kognitif, aspek bahasa, aspek motorik, aspek sosial, dan emosi. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar, baik itu faktor internal maupun eksternal. Pada faktor internal ada sikap siswa, minat dan motivasi, serta kemampuan kognitif. Sedangkan faktor eksternal, metode pengajaran dan lingkungan lingkungan. Adapun hasil penelitian yang relevan, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Jakarta pada tahun 2021 dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada Siswa Kelas 5 SD Negeri Kerawang C2. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aura Mona Lisa Jakarta pada tahun 2022 yang dimana judul penelitiannya yaitu Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada kelas 6 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalan dan Hasbina pada tahun 2023 dengan judul penelitian Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada siswa kelas 3 SDN Banyaku. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Kurnianingsi DKK pada tahun 2022 dengan judul penelitian Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Kalisa Yonanita dan Angus Wendy pada tahun 2024 dengan judul penelitian Analisis Kesulitan Belajar Matematika di sekolah dasar. Baik, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SDN Praspeo bertempat di Desa Darabori, Kecamatan Palanggowe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada semester genap bulan Februari 2025. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Baik, adapun data dan sumber data yang peneliti lakukan berada di kelas 4 SDN Praspeo dan di mana siswa tersebut berjumlahkan 30 siswa, laki-laki 14 siswa dan perempuan 16 siswa. Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan yaitu teknik non-probability sampling. Teknik non-probability sampling yang dipilih yaitu judgmental sampling atau sampling penilaian. Baik, adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun validasi data pertama yaitu kreativitas atau validasi internal, yang kedua yaitu transferabilitas atau validasi eksternal, yang ketiga yaitu dependibilitas atau reliabilitas, dan yang terakhir yaitu konfirmabilitas atau objektivitas. Yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif dilakukan 3 langkah. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua display data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan atau verifikasi. Dan prosedur penelitian terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini kita harus mendapatkan izin menerima bimbingan terkait proposal
instrumen penelitian atau angket terkait kesulitan dalam pembelajaran matematika. Terus yang selanjutnya yaitu melakukan validasi instrumen dengan pengajuan kepada dua pakar. Yang selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk rencana teknis penelitian, dan yang terakhir yaitu melakukan observasi di sekolah yang akan menjadi lokasi penelitian. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pertama, melakukan pemindahan sampel dengan teknik judgmental sampling. Yang kedua yaitu membagikan angket kepada peserta didik yang dipilih menjadi sampel. Dan yang terakhir, tahap pengumpulan data pengelolaan data. Yang pertama, mengumpulkan data melalui angket. Yang kedua yaitu menganalisis data hasil penelitian. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas lebih singkat terkait judul proposal saya, yaitu analisis kesulitan belajar matematika pada pokok bahasan bangun ruang pada kelas 4 SD kelas PO. Yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 23 Oktober 2024, di mana guru kelas 4 SDM kelas PO menyatakan banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika, terkhususnya pada materi bangun ruang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah saya yaitu apa saja kesulitan yang dihadapi oleh siswa SDM kelas PO dalam mempelajari bangun ruang. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar tersebut. Yang ketiga, bagaimana tingkat pemahaman siswa kelas 4 SD kelas PO terhadap konsep bangun ruang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh siswa kelas 4 SD kelas PO pada materi bangun ruang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesulitan belajar. Dan yang terakhir untuk mengetahui tingkat pemahaman kelas 4 SD kelas PO pada materi bangun ruang. Selanjutnya yaitu penelitian ini terdapat 3 batasan istilah, yaitu kesulitan belajar matematika, pokok bahasan bangun ruang, dan kelas 4 SD kelas PO. Terus manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat praktis ini terbagi lagi menjadi bagi kampus, bagi sekolah, bagi penulis, dan bagi pembaca. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori memiliki 3 subbab. Yang pertama, teori kognitif, pembelajaran matematika, kesulitan belajar. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sikap siswa, minat dan motivasi, serta kemampuan kognitif. Sedangkan faktor eksternal yaitu metode pengajaran dan dukungan lingkungan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti melakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Terus tempat dan waktu. Pada penelitian kali ini peneliti lakukan di SD Impres PO Desa Belagori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Indonesia. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada semester genap Februari 2025. Data dan sumber penelitian ini bersumber dari kelas 4 SD Impres PO. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terus uji validasi data. Yang pertama reliabilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Baik, di sini saya akan mereview beberapa artikel. Adapun yang pertama yaitu analisis kesulitan belajar matematika pada siswa kelas 2 SD dengan volume dan halaman. Volume 2 nomor 1 halaman 44 sampai 48 tahun 2022 dengan ISSN PISSN 27971805. Penulis Siti Kurniani Ningsi DKK.
Lembaga Universitas Muhammadiyah Tangerang, negara Indonesia. Adapun latar belakang dari artikel ini yaitu pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan untuk perubahan menuju pendewasaan, sikap, tingkah laku, dan lainnya. Pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat pokok karena dengan pendidikan akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas yang akan menunjukkan bangsa ini. Selanjutnya yaitu adapun teori dari artikel ini yaitu menurut Mojis dan Reynolds, matematika biasanya dianggap sebagai pelajaran yang paling sulit oleh siswa maupun orang dewasa. Di sekolah banyak siswa yang tampaknya menjadi tidak tertarik dengan matematika dan seringkali mempertanyakan relevansi dari begitu besarnya waktu yang dihabiskan untuk mempelajari pelajaran ini. Adapun metode penelitiannya yaitu penulis melakukan pendekatan kualitatif dengan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya yaitu analisis faktor kesulitan belajar matematika, materi operasi hitung pecahan kelas 5 SD Mutiara Persada dengan volume dan halaman, volume 1 nomor 1 halaman 14 sampai 19 tahun 2021. Penulis Irina Swaritifani Budiharti, Lembaga Universitas PGRI Yogyakarta, negara Indonesia. Adapun latar belakang dari artikel ini yaitu matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Adapun teorinya menurut Siraj berkaitan tentang matematika di sekolah, penguasa terhadap matematika akan memberikan andil yang penting bagi pencapaian tujuan pendidikan secara umum, yaitu melalui pembentukan manusia yang mampu berpikir logis, sistematis dan cermat serta bersifat objektif dan terbuka dalam menghadapi berbagai permasalahan. Adapun metode penelitiannya yaitu peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Adapun kesimpulannya yaitu kesulitan belajar matematika pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Terdapat 9 siswa mengalami kesulitan penjumlahan dan pengurangan yang dimulai pada 3 aspek. Adapun analisis kesulitan belajar matematika pada siswa kelas 3 sekolah dasar dengan volume dan halaman, volume 3 nomor 2 halaman 123 sampai 133 2018. Tahun 2018, penulis Nurul Amalia dan EN Unaina. Lembaga Universitas Muhammadiyah Tangerang, negara Indonesia. Adapun latar belakang dari artikel ini, sekolah dasar merupakan lembaga yang dikelola dan diatur oleh pemerintah yang bergerak pada bidang pendidikan yang diselenggarakan secara formal yang berlangsung selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk siswa di seluruh Indonesia. Adapun teorinya, menurut Dejarma, setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya, dari hasil tes yang telah dilakukan diketahui terdapat siswa yang berkesulitan belajar. Kesulitan tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan tes yang telah dilakukan. Adapun kesimpulannya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan siswa kesulitan belajar diantaranya adalah minat dan sikap belajar yang rendah. Sebagian besar dari mereka menganggap pelajaran matematika terlalu sulit, sering membuat mereka kebingungan, terlalu banyak rumus yang digunakan, serta sebagian dari mereka banyak yang tidak menyukai pembelajaran matematika. Adapun kelebihan dari artikel ini, penjelasan tentang apa itu kesulitan belajar dengan memasukkan beberapa referensi dari penulis lain. Sedangkan
Kekurangannya pada latar belakang tidak mencantumkan hasil observasi awal. Selanjutnya yaitu evaluasi augmented reality bangun ruang sebagai media pembelajaran siswa kelas 4 SD. Dengan volume dan halaman, volume 5 nomor 1 halaman 1 sampai 7 2023 dengan ISSN EISSN 2715 3088. Penulis Buyut Khairul Amri DKK, Lembaga Universitas Umikom Yogyakarta, Negara Indonesia. Adapun latar belakangnya yaitu teknologi memiliki banyak bidang termaksud perangkat lunak dan perangkat keras yang dimana terus berkembang memberikan banyak perubahan pada masyarakat. Salah satunya teknologi yang berkembang dengan pesat adalah AR atau Augmented Reality yang memberikan kemungkinan yang sangat tidak terbatas untuk proses pembelajaran di era ini. Adapun metode penelitian yang peneliti lakukan yaitu metode penelitian R&D. Adapun hasil penelitiannya yaitu pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang digunakan untuk melakukan analisis dan perancangan media pembelajaran bangun ruang augmented reality berbasis Android. Adapun kelebihan dari artikel ini menggunakan media augmented reality, sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya referensi dari peneliti lain. Pengembangan media berbasis Android pada materi bangun ruang untuk kelas 4 SD dengan volume dan halaman volume 2 nomor 4 halaman 556 sampai 568 2023 ISSN 2963 8240. Penulis Khairunisa Rangkuti dan Hidayat, Lembaga Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Negara Indonesia. Adapun latar belakangnya yaitu saat ini kemajuan ilmu dan teknologi informasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Adapun teorinya menurut Nurinda dan Kasman pada penelitian implementasi media pembelajaran media Android terhadap hasil belajar bahasa Indonesia menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis Android memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil belajar pada pelajaran bahasa Indonesia, di mana kontribusi implementasi media pembelajaran berbasis Android X terhadap hasil belajar peserta didik sebesar 99,60%. Adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian R&D. Analisis bibliometrik fokus penelitian problem based learning dalam pembelajaran matematika. Volume dan halaman volume 4 nomor 1 halaman 120 sampai 125 tahun 2023 ISSN 27236153. Penulis Vivi Sahira Lestari, Lembaga Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Negara Indonesia. Adapun latar belakangnya, setiap pendidikan pasti melibatkan pemecahan masalah atau rencana untuk menyelesaikan masalah, misalkan pada perhitungan matematika, pada sains, dan lain-lain. Adapun teorinya, menurut Royani, problem based learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam aktivitas penemuan sehingga pembelajaran siswa melalui suatu masalah yang disajikan dengan tujuan untuk melatih kemampuan pemecahan masalah yang melibatkan aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran. Adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan analisis
bibliometrik. Hasil penelitiannya berdasarkan jumlah data penelitian yang terindeksi tentang problem based learning dalam pembelajaran matematika masih tergolong sedikit. Oleh sebab itu menjadi peluang besar bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang problem based learning dalam pembelajaran matematika. Adapun kesimpulannya yaitu hasil analisis juga menunjukkan bahwa topik yang jarang diteliti terkait studi problem based learning terkait dengan masalah matematika. Celah ini akan menjadi ide besar untuk problem based learning selanjutnya. Kelebihannya yaitu penelitian memperoleh gambaran yang menyeluruh terkait problem based learning sehingga tujuannya tercapai. Selanjutnya yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik. Dengan volume dan halaman, volume 4 nomor 1 halaman 60-65 2019, BISSN 25484435, penulis Nirmalasari Yulianti, Lembaga Universitas Bengkulu, Negara Indonesia. Adapun latar belakangnya yaitu dalam pembelajaran matematika, proses eksternal dilalui melalui interaksi antara siswa, perangkat pembelajaran, dan guru. Teorinya, menurut Grafemiger, dibutuhkan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang dekat dengan pikiran siswa atau yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kuasi eksperimen. Hasil penelitian, kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik lebih tinggi daripada yang diajarkan oleh pendekatan tradisional. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan pemahaman konsep matematika siswa diajarkan antara pendekatan pembelajaran matematika realistik dan pendekatan konvensional. Siswa Ikro 2 Kota Bengkulu pada materi bilangan bulat. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data nilai sigma 0,05 atau 0,00 dengan asumsi menolak HO dan menerima HI, yaitu ada perbedaan pemahaman konsep matematika yang diajarkan antara pendekatan pembelajaran matematika. Kelebihannya, melihat dari hasil penelitian yang cukup baik dan penjelasannya yang jelas. Akan tetapi guru kurang memanfaatkan atau menggunakan pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika. Adapun analisis faktor penyebab kesulitan belajar matematika. Dengan volume dan halaman, volume 10 nomor 3 halaman 1611 sampai 1622 dari tahun 2021. Penulis Sri Ayu dari Kakak, Lembaga Universitas Muria Kudus, Negara Indonesia. Adapun latar belakangnya yaitu pentingnya ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menyerap pelajaran lebih cepat. Selain itu, bisa melatih kemampuan siswa untuk berpikir rasional, kritis, logis, analitis, serta sistematis. Adapun teorinya, menurut Anggraini menyimpulkan bahwa faktor penyebab kesulitan belajar matematika adalah faktor internal dan faktor eksternal. Metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya, kemampuan komunikasi matematika siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik lebih tinggi daripada yang diajarkan oleh pendekatan tradisional. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data pembelajaran atau data pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar matematika meliputi kesulitan memahami konsep,
keterampilan berhitung, dan memecahkan masalah. Kelebihan dari artikel ini menjelaskan terkait kesulitan belajar matematika menggunakan referensi dari penelitian lain. Sedangkan kekurangannya, penelitian ini tergolong sederhana sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam dan dapat mengkaji terkait kesulitan belajar matematika dan faktor penyebab kesulitan matematika. Analisis persiapan guru dalam pembelajaran matematika SD. Dengan volume dan halaman, volume 5 nomor 4 halaman 2414 sampai 2042 tahun 2021. Penulis Yufri Anggraeni, Lembaga Universitas Negeri Padang, Negara Indonesia. Latar belakang, pendidikan merupakan tolak ukur dalam status sosial. Hal ini meliputi karena pendidikan dapat mempengaruhi, merubah, bahkan mengembangkan pandangan, sikap, dan keterampilan hidup seseorang. Pendidikan juga dapat menentukan kemajuan sebuah negara. Adapun teori, menurut Widyasari, salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dan hasil penelitiannya berdasarkan wawancara dan observasi serta dokumentasi terhadap guru-guru yang ada di SD Negeri 8 Kota Berapak dalam membuat dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan melalui kegiatan KKG dan mengunduh di internet. Hal ini menunjukkan persiapan guru dalam membuat dan menyusun RPP belum optimal. Guru belum mampu membuat dan menyusun sendiri RPP itu. Adapun kesimpulannya yaitu pentingnya peranan guru dalam melakukan persiapan pembelajaran matematika di sekolah dapat sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, serta dari membuat RPP, menyiapkan bahan ajar, sumber belajar, serta media pembelajaran, memilih dan menentukan metode pembelajaran, menentukan dan menguasai materi, serta membuat dan menyediakan lembar penilaian.